Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Agustina dengan NIM B1B1210004. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah pengantar filsafat. Di antaranya ialah pengertian dan dasar-dasar filsafat, hubungan antara ilmu, filsafat, dan agama. Yang ketiga itu ada epistemologi, dan yang keempat itu ada ontologi. Baiklah, masuk kepada pengertian dan dasar-dasar filsafat. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang artinya cinta kebijaksanaan. Secara umum, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada di alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dengan arti adanya sesuatu. Pembahasan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realita. Sedangkan objek material ilmu atau pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak. Sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Filsafat itu bersifat non-fragmentasi karena mencari pengetahuan dari segala sesuatu yang ada secara luas, mendalam, dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu membangun kerangka berpikir dengan meletakkan 3 dasar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan asiologi. Maka filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Hubungan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan yakni keduanya tumbuh dari sikap ingin tahu dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Selanjutnya masuk kepada materi kedua, yaitu tentang hubungan antara ilmu, pengetahuan, filsafat, dan agama. Hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama, meskipun ketiganya memiliki bidang yang berbeda, namun semuanya memiliki hubungan yang erat. Adapun hubungannya, filsafat adalah induknya ilmu pengetahuan yang menjadi dasar, bahkan kedua belah sisinya, satu dengan yang lainnya berbeda, namun satu fungsi. Ilmu mendukung tumbuh kembangnya filsafat, dan sebaliknya dalam filsafat sudah terkandung ilmu pengetahuan. Demikian halnya dengan agama yang berdasarkan keyakinan. Namun penyajian ajarannya tidak terlepas dengan metode penyajian ilmiah. Demikian metode penyajian ilmiah, ajaran agama dengan mudah dipahami. Dengan demikian metode penyajian ilmiah mutlak diperlukan dalam bidang agama. Jadi ilmu pengetahuan, agama, dan filsafat itu sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Begitulah peran agama terhadap filsafat, peran filsafat terhadap agama. Peran agama terhadap filsafat adalah meluruskan filsafat yang spekulatif kebenaran mutlak yang ada pada agama. Peran filsafat terhadap agama adalah membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Baiklah, masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang epistemologi, di mana epistemologi itu berasal dari dua kata, yaitu epistem dan logos, di mana epistem artinya pengetahuan dan logos artinya teori atau ilmu. Arti epistemologi secara sederhana ialah ilmu yang membahas tentang sumber pengetahuan, metode, struktur, dan valid tidaknya suatu pengetahuan, serta kebenaran, logika, atau berpikir secara sistematis. Epistemologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu logika, metodologi, dan filsafat ilmu. Logika secara khusus membahas tentang sistematika berpikir, bernalar, dan berargumen. Metodologi secara khusus membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan dan kebenaran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagai alat untuk meneliti sebuah permasalahan. Sedangkan filsafat ilmu secara khusus membahas tentang hakikat dari sebuah ilmu, hakikat terbentuknya sebuah ilmu, dan lain-lain.
Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu kursi. Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera. Setelah itu mulai dilakukan analisis yang dilakukan oleh akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lainnya. Baiklah, masuk pada materi terakhir, yaitu tentang ontologi, di mana ontologi itu berasal dari kata onta dan logia, di mana onta artinya segala sesuatu yang ada, sedangkan logia itu artinya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu ontologi mempelajari tentang keberadaan suatu objek dengan fakta yang bisa diperoleh. Di dalam ilmu ontologi terdapat beberapa aliran. Beberapa aliran ontologi terkenal yang berupaya menjelaskan hakikat realitas antara lain, yaitu ada monisme, ada dualisme, pluralisme, materialisme, idealisme, nihilisme, dan agnostisisme. Ontologi juga berbicara tentang realitas supranatural, yaitu aliran mistisme. Contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari misalnya yaitu ontologi rumah. Pada zaman sekarang banyak sekali model dan bentuk dari rumah, semisal rumah susun dan apartemen yang dimana bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah. Meskipun kini banyak model dan bentuk rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat itu adalah rumah. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan saya yang kurang tepat ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.